Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur mari senantiasa kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan taufik, hidayah dan maunahnya. Kita semuanya masih diberi kesehatan, kesempatan melaksanakan amaliyah Ramadan tahun ini, seraya kita berdoa kepada Allah semoga amaliyah Ramadan yang kita lakukan dihitung oleh Allah sebagai amal sholih. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya dan umat Islam yang selalu istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya. Kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat rahimakumullah. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di bumi, artinya bumi dan isinya, dan apa yang di langit adalah lillah, milik Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kepemilikan kita? Kita kan selalu mengklaim bahwa ini milik saya, ini aset saya, rumah saya, mobil saya. Maka sudah jelas bahwa kepemilikan itu adalah bersifat relatif, bersifat sementara. Kenapa demikian? Karena the real owners, pemilik yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jikapun kita sebagai manusia memiliki kewenangan untuk mengelola harta yang Allah berikan kepada kita, maka yakinlah bahwa harta itu tidak lebih sebagai amanah, ya, as a trust, ya, sebagai amanah, sebagai titipan yang tentu pada saatnya kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena harta itu adalah titipan, maka cara yang terbaik, ya, cara yang terbaik untuk melaksanakan titipan itu adalah dengan mengelola harta itu sesuai dengan aturan main dari sang penitip. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan aturan mainnya. Bagaimana harta itu dikelola? Bagaimana harta itu diperoleh? Melalui apa? Ya, melalui ayat-ayat kauliyah Allah. Melalui perangkat hukum yang Allah berikan kepada kita. Tentu bagi kita umat Islam adalah Al-Qur'anul Karim. Itulah panduan bagaimana kita mengelola harta. Mengelola harta mengikuti pola dan aturan yang Allah berikan, itulah cara kita mengemban amanat Allah dalam bentuk harta itu. Kaum muslimin muslimat nahdiyin nahdiyat rahimakumullah. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini terkait dengan pertanggungjawaban manusia kelak. Dan salah satu bagian dari yang dipertanggungjawabkan itu adalah harta benda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'i hisalin. Tidak ada satu manusia pun ya yang melangkahkan kakinya menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan ditanya 4 hal, kecuali dia akan dimintai pertanggungjawaban 4 hal. Apa saja? An umrihi fi ma'afna. Yang pertama yang akan ditanya oleh Allah itu adalah tentang umur. Kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita itu digunakan untuk apa saja, dihabiskan untuk apa saja. Jadi kalau umur Allah berikan kepada orang itu 70 tahun ya, maka akan diminta pertanggungjawaban tuh. Selama menjalani hidup 70 tahun itu untuk apa saja. Yang kedua, wa an jasadihi fi ma'ablah. Anggota tubuh kita ini ya, itu dicipta oleh Allah, diamanahkan untuk kita, itu kemudian digunakan untuk apa saja. Kita punya tangan, digunakan apa saja. Kaki, mata, telinga, itu semua adalah pemberian Allah, itu semua adalah amanah Allah. Dan pada saatnya juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an surat Yasin ya, itu sangat jelas mendeskripsikan tentang pertanggungjawaban manusia kelak di hari akhir. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma ay yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Nahtimu, kami kunci. Nahtimu ala afwahihim, mulut-mulut manusia dikunci kata Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka manusia berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki manusia menjadi saksi bima kanu yaksibun, dari apa-apa yang mereka perbuat selama hidup di dunia. Ayat ini sangat jelas, sangat tegas betapa seluruh organ tubuh kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, misalkan kita melakukan apa, tangan kita bergerak untuk melakukan apa, kaki kita gerakan untuk apa, mata kita gerakan untuk melihat apa, itu semuanya ada recordnya, ada catatannya, dan nanti di akhir kelak akan dibuka. Itulah bagian dari pertanggungjawaban. Karena itulah di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap ya, kalau dalam pengadilan itu ada saksi ya, itu kata Allah tadi ya, wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Maka mari kita gunakan anggota tubuh kita itu untuk kebaikan. Kenapa? Agar kelak pada hari kiamat anggota tubuh kita itu menjadi saksi-saksi yang meringankan kita. Saksi-saksi yang meringankan pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wa an ilmihi fima amila bih. Pertanggungjawaban yang berikutnya adalah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu diamalkan apa tidak. Nah ini. Jadi ilmu itu juga amanah. Orang yang berilmu itu artinya diberi oleh Allah amanah berupa ilmu, maka cara pertanggungjawabannya adalah apakah pertama, ilmu yang kita miliki sudah kita amalkan apa tidak. Yang kedua, apakah ilmu yang kita miliki itu sudah diajarkan, disebarkan kepada orang lain apa tidak. Jika iya, maka itulah yang disebut dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu yang tidak bermanfaat, kata ulama ya dalam makolahnya itu, al-ilmu bila amalin kasyajari ya bila thimarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah, tidak memberikan manfaat ya. Bahkan kalau ada orang berilmu
dia mengajarkan kepada orang lain tapi dirinya tidak mengamalkan, ya, itu berarti seperti lilin, ya. Lilin itu bisa menerangi di wilayah sekitar tapi dia sendiri terbakar habis. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Karena itulah maka pertanggungjawaban ilmu pengetahuan yang kita miliki adalah ada dua. Satu, amalkan ilmu itu untuk diri kita sendiri. Yang kedua adalah ajarkan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang seperti inilah yang oleh Rasulullah disebut dengan amal jariyah, ya, amal jariyah. Artinya apa? Menjadi investasi jangka panjang kita. Kaum muslimin muslimat nahdien nahdiyat rahimakumullah. Karena itu setiap kita punya ilmu, maka kewajiban berikutnya adalah mari kita amalkan dan kita ajarkan. Yang terakhir adalah pertanyaan tentang harta. Wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Nah ini, orang akan ditanya tentang harta bendanya. Apa pertanyaannya? Min aina iktasabahu. Dari mana harta itu diperoleh? Ini berarti cara perolehan, ya, cara masuk. Yang kedua, wa bima anfaqah, dan untuk apa harta itu digunakan. Ini tasarruf ataupun pengeluaran. Jadi akan ada audit, ya, audit tentang dua hal. Bagaimana uang diperoleh dan bagaimana uang digunakan. Bagaimana cara masuk dan bagaimana cara keluar. Empat hal itulah kaum muslimin muslimat, ya, menjadi fokus dan perhatian kita semuanya agar kelak pada hari kiamat kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dan kemudian bisa meringankan bahkan menjadi jalan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah dan maunahnya sehingga kita bisa menjalankan semua amanah yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.